Misalnya kita berbuat zahir, niat kita dilihat orang, ya itu sudah salah. Kita berzikir sembunyi, niat kita supaya tidak dilihat orang, nah itu juga salah. Dia sembunyi zikir tapi niatnya supaya tidak dilihat orang, tetap niatnya ke orang itu kan, bukan ke Allah itu. Coba sepintas, kenapa kecil suara Anda? Supaya tidak didengar orang, kan sepintas bagus itu, sepintas bagus kan? Tapi niatnya bukan karena Allah, niatnya supaya tidak dilihat orang, itu juga sudah salah. Niat yang benar hanya kepada Allah. Mau zahir tapi kepada Allah, benar. Apalagi sembunyi betul-betul kepada Allah, itu lebih benar. Tadi kan sepintas logikanya benar itu kan. Ya. Kenapa tidak berani keras suaranya? Takut dilihat orang. Coba takutnya dilihat orang dulu. Benar itu? Benar itu? Ya salah. Inilah benar yang salah gitu loh. Hah? Iya. Benar apanya? Salahnya gitu. Yang benar adalah niatnya kita kepada Allah Ta'ala. Mau zahiran, mau batinan, atau sirran wa alaniyatan, semuanya kita sandarkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu baru benar. Hati-hati berniat. Hati-hati. Karena belajar begini sudah belajar halus tinggi. Belajar logika kasar mayoritas orang. Kalau antum nanti sampaikan melihat orang berdoa, kenapa minta sembuh? Enggak boleh, berdosa. Imma kita dikatakan wah, imma pengajian Anda sesat. Iya. Karena orang yang Anda pendengarkan itu bukan lagi makom. Karena menyanyikan sesuatu yang bukan makomnya sama dengan membuat orang lain murtad kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya. Apa kamu ingin melihat orang itu mendustakan Allah dan mendustakan Nabi? Ya. Pengajian biasa kita sakit minta sembuh kepada Allah. Sini minta sembuh. Lalu makam rendah kita masukkan tinggi, jadi kan berkelait gitu. Ya. Tangga ini matanya kan. Kalau mata tangga ini kita satukan dengan mata tangga ini, bagaimana tangga itu? Hah? Bukan tangga, itu rongsokan. Ya. Tangga terakhir disatukan dengan yang pertama, ya tidak bisa. Sekalipun mereka masih satu itu. Mata tangga dengan tangga tarik kan baru namanya tangga. Ya. Itu namanya tangga. Kalau tidak ada matanya bukan tangga. Calon tangga. Seperti itu kira-kira. Saya pahami ya? Ya. Itu tadi. Zikrul khair namanya tadi, ya. Menyebut orang lain. Nah, kalau menyebutnya baik aja tidak ada permasalahan. Memang tidak disebut, disuruh menyebut kebagusan orang, ya, mahasin orang. Mulai dari mati sampai hidup tidak boleh, kecuali yang tidak bisa ditolerir jeleknya, karena sudah rahasia umum, ya, tipu dayanya, kebohongannya boleh. Itu namanya raddul fitnah, menolak fitnah. Ada penghutang ke kampung kita, ada tekong. Kalau minta uang, halus suaranya bagus, tapi kalau sudah dapat dan muncul. Orang selalu nagih, tidak pernah berangkat, tidak pernah dapat kembali uangnya. Itu ya harus ditolak itu. Cerita boleh. Itu sebabnya Al-Quran selalu menceritakan Fir'aun, menceritakan Qarun, Namrus, Abu Jahal, karena memang mereka sudah tidak bisa ditolerir kejahatannya. Makanya harus sebut itu ya. Malah wajib disebut itu. Ya. Tidak semua jelek itu dilarang. Ini kan sudah contoh bahwa jelek itu juga boleh diciptakan. Karena sudah posisinya kan. Sudah benar. Nah itu.
akal dan budi luhur. Apa itu? Budi luhurnya. Sekalipun sesuai dengan akal atau sopan santun kampung itu, ya. Kalau bukan makomnya sudah salah. Sudah salah. Nah, kira-kira itu yang 139, ya. Ya kalau kita merasa belajar begini lalu naik, ya naik juga makom semua tindakan kita. Jangan samakan dengan yang syariat gitu. Naikkan. Ibarat kelapa itu. Serabutnya itu kan tingkat pertama. Batok tingkat kedua, tapi kan masih menyatu, gitu. Tapi tetap lebih tinggi ke dalam itu. Baru isinya naik lagi, baru santannya itu intinya. Kelapa itu kan santannya itu. Karena itu yang menjadi minyaknya itu. Minyaknya itulah intinya. Kalau airnya bukan makom, itu adalah unsur kesucian. Kesucian. Selama airnya utuh berarti kesuciannya utuh. Sulit rusak kelapa itu. Kalau airnya terjaga baik. Begitu juga manusia. Kalau nama baiknya terjaga baik, kebaikannya terjaga baik, dimanapun dia berada, utuh orang itu. Sulit akan terjebak, sulit akan terjerumus, karena kesuciannya tetap dia jaga baik. Tapi kalau sudah meleleh, airnya tidak besar lubangnya, cuma sebesar apa? Sebesar jarum. Tapi meleleh airnya, wajib busuk kelapa itu. Kenapa kelapa busuk? Karena kebaikannya terus keluar, habis. Kalau habis ya tinggal buruknya, tinggal busuknya. Coba begitu juga manusia. Semakin berbuat jelek itu kan membocorkan kebaikannya namanya itu. Mengeluarkan kebaikannya, wajar busuk nanti. Lalu rusaklah namanya. Ya jelaslah rusak. Karena kebaikannya sudah habis, tinggal busuknya. Tidak ada bedanya kita dengan kelapa itu. Semakin berbuat jelek berarti kita melelehkan, meneteskan kebaikan kita. Membuang air kita. Kalau sudah air habis, tidak mungkin santan itu akan utuh. Rusak dengan sendiri. Ya seperti itu. Bila engkau didatangi oleh panggilan hatimu dan engkau lengah tiada melihatku. Kalau kita dipanggil oleh hati kita, ada panggilan hati. Lalu kita lengah tidak melihat Allah. Padahal qalbun itu baitullah. Kalau ada panggilan berarti itu panggilan Allah. Bagi orang yang selalu mengisinya dengan sang pemiliknya. Karena ini kan qalbun baitullah. Jadi hati itu rumah Allah. Rumah di sini bukan ditempati, tapi kita yang menempatkannya untuk mengingat Allah. Ya. Jadi hati itu kita harus lihat, oh itu panggilan Allah. Lebih panggilan nurani itu, panggilan baik dan benar, itu panggilan Allah. Makanya dengarkan suara nurani. Ketika kita berbuat sesuatu yang tidak baik, pasti nurani berkata jangan, tidak bagus itu, milik orang itu. Kita yang bengel tidak mau mendengarkan. Lama-lama suara itu hilang. Malas jangan peringati orang yang tidak mau kan? Ya. Ibarat antum berteman berdua, peringati dia, dia dong dengar. Peringati belalu itu abot mereka. Begitu juga nurani ini. Selalu kita dinasihati, selalu kita dibimbing. Makanya mursyid sejati itulah nurani kita. Itulah diri kita sebenarnya. Ya. Nurani kita itulah. Ya, itulah jiwa kita yang sebenarnya. Itulah kita. Itulah kita. Kan itu yang disebut orang, oh baik jiwanya. Orang itu bagus jiwanya. Kayak malaikat orang itu.
Tidak memilih siapa-siapa. Bagus jiwanya. Jiwa orang bilang. Bukan bagus fisiknya. Bagus hartanya. Bagus jiwanya orang. Jiwa itu kita, an-nafsu itu jiwa kita itu. Itu yang akan kembali ke kita. Ketika jasad dari tanah kembali ke tanah, ketika roh dari Allah kembali ke Allah, ketika jiwa kita itu kembali ke kita, apa yang dia lakukan akan kembali kepada dirinya. Karena semua akan kembali kepada asalnya. Manusia itu ada 3 lapis. Ada rohnya, ada jasadnya, ada dirinya. Semuanya kalau mati kembali kepada asal. Jasad dari tanah kembali ke tanah. Roh dari Allah kembali ke Allah. Lalu diri kita ya diri dari kita ya kembali ke kita, perbuatan diri kita itu. Ya. Kalau baik ya kita dapat baik. Kalau jelek kita dapat jelek. Itu. Lengah katanya kan, tiada melihat. Besar suaranya itu kalau kita betul-betul jernihkan pikiran dan hati ini. Besar suaranya. Itu yang selalu membimbing kita. Di situ lagi ada malaikat kan. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah mengilhamkan dalam hati itu ada fujur, ada takwa. Kalau fujur ya dari iblis karena dia masuk ke jasad kita. Ya lebih menggerogoti hati kita. Baru takwa ada malaikat. Nah, tinggal kita mau dengar pujurnya oleh iblis atau mendengar takwanya dari malaikat itu. Nah, yang mendengar takwanya berarti terbimbing dia selalu berbuat baik. Kalau dengar nafsunya sudah terjerumus. Itu jelas Al-Quran. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwa. Makanya di ayat lain wa qad khaba man dassaha. Wa qad khaba, rugi man orang dassaha yang mengotori. Apa yang itu lawannya? Beruntung orang yang mensucikannya. Apa lanjutannya? Qad aflaha man zakkaha. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Qad aflaha, sungguh beruntung. Aflaha, sungguh beruntung. Man orang zakkaha yang mensucikannya, yang membersihkan. Wa qad khaba, sungguh rugi. Man dassaha, orang yang mengotori. Karena akan digeret ke jelek, digeret ke hal-hal yang negatif. Nah, kalau yang baik akan mengeretnya kepada yang baik. Maka sesungguhnya engkau sudah ya apa tadi dilambelnya itu dilambe ya. Kalau tidak mendengar suara hati, sungguh engkau sudah dilambai, dilalaikan oleh, ditipu daya oleh lidah, ya, apiku, kata Tuhan, lidah apiku. Nah, karena tugasnya itu ya, lidah api. Termasuk setan itu juga lidah api, kan terbuat dari api. Jin setan yang itu adalah lidah apiku, kata Tuhan. Mereka itu sudah perannya masing-masing. Kan setan itu minta izin dulu kan, minta izin tidak? Iya, begitu dilaknat oleh Allah, tangguhkan umur saya, Allah bilang oke. Izinkan aku ya menyesatkan keturunan Adam agar banyak temanku di neraka. Allah bilang oke. Berarti perjalanannya benar. Gitu loh. Tidak mungkin Tuhan mengiyakan kalau tidak benar. Itu. Ya. Jadi orang jelek kerja jelek itu memang benar. Benar itu ya? Benar. Itu logika yang benar, benar. Kalau secara syariat jangan benarkan, salah gitu loh. Ya. Kalau kebenaran itu benar.
Benar itu. Ya, memang itu kenyataannya. Jelek itu berbuat jelek, cocok kan? Cocok itu benar. Jangan salahkan cocok itu. Hah? Iya. Itulah tasawuf itu kalau direnungkan. Kayak filsafat ya. Semakin diperdalam, oh benar. Cuma yang salah jangan ikuti benarnya begitu, karena bukan tempatnya di kita. Alasan pertama kenapa tidak boleh melakukan yang dianggap tidak benar oleh orang banyak, karena yang baik itu banyak sekali. Minuman keras misalnya dilarang, karena minuman lembut itu banyak. Yang keras diminum gitu. Hah? Jangan minum keras. Leher kita kan bukan terbuat dari tulang, tidak keras. Nah, jangan minum yang keras. Kalau main akal maksudnya gitu. Ya. Tapi kerasnya perlu diklarifikasi. Keras rasa atau keras pengaruh lain kan. Sprite itu kan keras pengaruhnya bagi yang belum biasa. Keras. Jangan minum minuman keras. Es batu keras. Itu kan air, unsurnya air minuman. Jangan makan es batu, minum es batu, minuman keras. Secara zatnya keras. Ya. Nah, kalau berem bukan lagi, kalau bahannya lunak, cuma pengaruhnya yang keras, merusak akal, merusak iman. Nah, itu makanya dilarang. Itu. Jadi apa yang dilakukan setan tentunya benar, karena diizinkan Tuhan maksudnya kan? Diizinkan. Menggoda diizinkan. Umur panjangnya diizinkan. Ya. Disitulah kita perlu bertahan. Kalau orang-orang tasawuf tidak menyalahkan iblis menggoda, tidak mencaci makinya, tidak, karena memang itu tugasnya. Maling tugasnya maling, tidak salah. Kenapa antum lengah? Cuma jangan lengah, tidak bisa terjadi kemalingan gitu. Hah? Seekor kucing makan pindang, jangan salahkan kucingnya. Kenapa anda tidak tutup pindangnya? Orang kan selalu makan mana yang dilihat, mana yang bisa didapatkan. Ya, makanya anda boleh memukul kucing sampai mati. Menyakitinya saja anda boleh. Salahkanlah lengah kita. Paling bagus juga bersangka baik. Ya itu rezekinya, kita yang salah. Gitu saja. Kan habis masalah. Berbaik sangka kepada dia, sehingga tidak menyalahkan dia. Kita yang salah. Coba tutup rapat, tidak bisa dibuka. Tidak mungkin tikus tidak mungkin kucing memaksa memecahkan piring kan begitu. Iya. Kita yang lengah, kita yang salah. Kenapa yang disalahkan? Kucingnya. Dia selalu makan apapun. Untung-untung kalau kucingnya bisa mengerti luar dalam. Biasa kucing kan mengertinya dalam saja. Kalau pemiliknya sembunyi, baru dia bebas. Kalau di depannya malu. Makanya bahasa manusia malu-malu kucing. Kalau ada orang tidak mau dia, tidak mau. Kalau ada orang, wah, itu kan begitu kucing. Jadi malu-malu kucing. Sampai kepada level pacaran disebut, iya itu malu-malu kucing. Tuang dia demen, belum kunci dua jam aduh. Kalah dengan siwah merari berkali-kali. Rayuan lagi. Menarik dengan jentau ngerayu, macam jangan. Itu kan? Sudah dilambai, sudah dikuasai oleh lidah apiku kata Allah. Jelaslah. Setiap yang mempengaruhi jelek itu unsurnya api keras. Misalnya kita marah, lalu tidak segera sadar, berarti kita sudah dilambai, sudah dikuasai oleh api Allah Ta'ala. Ya, marah itu dari api, setan juga dari api. Mas segerakan sentuh dengan air supaya dia kendor, supaya dia sadar, supaya dia jinak, supaya dia dingin. Makanya orang marah sunat wudu. Ketika setiap marah wudu. Kalau sahabat dulu, kalau pergi dagang misalnya pocol, rugi dia, pasti kecewa dia kan? Kecewa. Ya, pasti kurang senang lah kan? Tapi mereka tidak langsung pulang ke rumah. Mereka redakan ke masjid.
Setelah dia tenang baru pulang. Makanya tidak ada kecekcokan ke situ. Tidak dia ribut sama istrinya. Karena yang dibawa pulang adalah ketenangan. Membuat orang cekcok sudah rugi. Tidak didukung istri langsung pulang. Ribut dulu. Lu cerita pocol jam itu. Lelak tini mana sedina kan? Sudah saya bilang. Suaminya sudah rugi, sudah kecewa, dikecewakan lagi. Hanya dia lanjak istrinya. Itu konsep sahabat. Berangkat dari masjid, pulangnya menuju masjid, nanti terakhir di rumah. Karena rumah dianggap sebagai penerima sebuah ketenangan. Supaya rumahnya tetap menjadi baiti jannati, rumahku surgaku. Itu konsepnya. Maka sebagaimana yang dilakukan oleh para wali-waliku. Nah, itu kata Tuhan kan? Iya, insyaallah. Orang-orang yang beriman dan bertakwa. Jadi wali itu orang yang beriman dan bertakwa, tidak mengatakan orang yang kebal dan pandai terbang. Enggak. Waliku orang yang beriman dan bertakwa. Kenapa iman? Karena yakin penting. Tidak bisa jadi wali kalau tidak ada keyakinan. Yakin itu larinya ke iman. Percaya benar itu dari Allah. Yakin benar itu dari Allah. Itu juga kita di NW, ya. Makanya sengaja saya menceritakan kita kelebihan manusia keramat beliau supaya kita mungkin nambah yakin, nambah iman bahwa beliau termasuk ayatun min ayatillah, kata Hasan Masyad. Maulana saya itu ayatun min ayatillah, satu tanda besar dari tanda kebesaran Allah. Gunungnya besar, tempatnya kecil, itu juga ayatun min ayatillah. Itu simbol Maulana saya semua. Simbol Maulana saya. Oh, para wali rapatnya di Gunung Jani itu simbol juga ke Maulana Syekh. Simbol Maulana Syekh itu satu-satunya di dunia. Tarekatnya sudah tidak ada lagi tarekat setelah itu, akhir zaman. Itu juga simbol beliau. Sebenarnya kita harus menangis, sebenarnya sedih. Tarekat ini tarekat akhir zaman, berarti tidak ada lagi tarekat setelah itu. Yang ada hanya melanjutkan dan mengamalkan tarekat beliau. Kalau pencetus tarekat tidak ada lagi. Makanya ketika Rasulullah menceritakan ayat yang terakhir turun, langsung Abu Bakar menangis dia. Menangis. Ya. Lalu yang lainnya senang karena sempurna sudah Quran. Ya, Abu Bakar menangis. Kenapa Anda menangis? Anda tambah paham enggak? Kalau sudah selesai Quran berarti Nabi mau selesai. Kalau Nabi selesai berarti meninggalkan dunia. Saya kancan. Oh, baru dia sedih juga ikut-ikut. Iya, seperti itu. Hati-hati. Lain tempat kita senang. Kecuali misalnya pengajian, banyak pengajian terakhir masih cukup senang lah. Ya, tapi kita belum senang karena belum ada penutupan. Acara terakhir doa, baru kita sempurna senang kan berakhir. Iya. Dan orang ngaji yang ditunggu doa. Kalau masuk kajian pertama, kedua, ketiga, suwe masih. Apalagi ditambah sambutan sebelum doa, masih sambutan pertama. Kalau sudah bilang acara terakhir doa, ada yang paling akhirnya namanya penutup hamdalah. Nah, itu harus selesai total. Itulah iman disebut. Yang kedua takwa. Ini penting. Kenapa iman duluan? Ya jelas lah. Kalau antara iman dan Islam duluan apa? Iman dan Islam duluan? Islam duluan. Kalau bahasa Al-Qur'annya wala taqulu amanna walakin qulu aslamna. Jangan katakan kami beriman, tapi katakan kami Islam. Karena tidak diakui iman kalau belum Islam. Islam dulu baru diakui imannya. Kayak sholat itu. Jangan katakan rukun pertama berdiri. Katakan rukun pertama adalah niat. Karena tidak diakui berdirinya kalau belum berniat. Begitu. Ya. Kalau tidak ngerti ya susah orang. Masa Islam duluan? Kan kita yakin dulu. Tapi yakinnya tidak diakui kalau belum semua yang namanya dalam Islam itu harus dibuka dengan syahadatnya. Makanya dia mengucap syahadat dulu. Sebagai bentuknya dia masuk Islam lalu dibenarkan, ya.
dengarkan. Sama dengan kita sholat. Nah, tapi hati-hati jangan disebarluaskan, karena ini sulit. Ketika kita baca syahadat ke Nabi, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Apa artinya itu? Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Muhammad yang mana Anda saksikan itu? Coba saya dengar. Muhammad yang di Madinah? Tidak bisa kamu saksikan, orang sudah beliau dikuburkan. Apa yang kamu saksikan? Hah? Bisa saksikan itu? Tidak bisa. Muhammad yang di Mekah sudah hijrah. Ya, Muhammad yang mana disaksikan ketika begitu? Nah, kan darah jadi dia tetap ya lekak-lekak dong syahadat. Ya. Muhammad diri kita itulah yang kita saksikan. Karena kita ini Muhammad. Kenapa kita dengan Muhammad? Kalau tidak ada Nur Muhammad pada diri kita tidak mungkin beragama Islam. Kita ini juga bergelar Muhammad. Ketika saya bersyahadat, sudah kita dipuji oleh Allah. Engkau adalah hamba Allah. Iya, kita ini Muhammad. Saksikan dirimu. Cari dirimu yang benar. Itu yang kita saksikan. Aku saksikan. Sebenar-benar saksi bahwa Muhammad ini adalah pengikut Muhammad yang benar. Utusan Allah juga ini. Karena banyak Muhammad dalam diri kita. Ya, Rasul itu banyak. Roh kita itu Rasul itu. Diutus oleh Allah pada diri kita. Kalau tidak ada Rasul kita tahu berbahaya. Ya? Iman juga utusan Tuhan. Dititip ke kita. Seolah iman. Ya, hati-hati dengan orang itu. Semua yang dititip ke sini namanya Rasul. Lebih-lebih roh kita, iman kita, ketakwaan kita. Itu kita saksikan. Tapi hati-hati jangan kita orang lain. Nanti orang lain tidak percaya. Ya. Tidak bisa kita menyaksikan. Aku bersaksi Nabi Muhammad yang di sana utusan Allah. Ya. Secara tasawuf yang kita saksikan itu sebenarnya Muhammad. Semua kita ini berasal dari beliau. Semua kita ini makhluk ini berasal dari beliau, dari Nur Muhammad. Termasuk semua malaikat berasal dari manusia. Bukan malaikat berasal dari cahaya, bukan, berasal dari manusia. Manusia siapa? Manusia Muhammad. Yang dirinya punya cahaya, itu yang jadi malaikat. Ya, kan keren ceritanya kan? Malaikat itu berasal dari manusia. Wah, keren itu. Orang tahunya malaikat berasal dari cahaya. Ternyata dari manusia malaikat itu. Bingung sudah orang, nanti dijelaskan. Benar, jadi semua makhluk ini berasal dari manusia. Dialah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Malaikat berasal dari beliau. Kalau kita bicara cahaya itu kan sekelumit dari beliau, kecil. Kalau kita bicara Muhammad berarti utuhnya Muhammad. Dari rambutnya ujungnya sampai ujung kakinya itu Muhammad. Kalau nurnya itu sekelumit itu. Sekelumit. Iya. Makanya kita bicara lengkap ini. Malaikat berasal dari manusia. Lengkap itu. Aras dari manusia. Semuanya dari manusia. Manusia yang sempurna nurnya dikasih oleh Allah. Dialah Muhammad. Jadi kan tidak salah gitu. Tapi kalau antum tidak bisa menjelaskan. Malaikat dari manusia dari malaikat gitu. Malaikat berasal dari manusia. Manusia mana? Yunin Tun Guru. Yunin Ustaz. Mah nyala. Bisa dituduh sesat itu. Sesat pengajian kamu betul mengaji lah sih. Nah itu masalah itu. Ya. Makanya jangan sampai diajak orang tidak mengimani Allah dan Rasul. Kita ini sebenarnya Muhammad ini. Makanya kita sudah berhak menjadi umat beliau. Sudah berhak mendapat hadiah yang beliau sebut. Kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Semua umatku akan masuk surga kecuali yang tidak mau. Makanya jangan minta surga. Karena surga itu wajib bagi kita. Mintalah supaya terhindar dari neraka itu. Karena kita ragukan itu. Karena orang yang masuk surga juga bisa masuk apa?
bisa masuk neraka. Kalau surga aja positif sudah kita. Asal iman tetap ada, tidak perlu minta surga. Mintalah supaya terhindar dari neraka. Itu juga sudah otomatis kalau terhindar neraka ya positif tanpa tersentuh neraka. Tapi yang masuk surga tidak positif, tidak ke neraka itu, masih alternatif. Orang yang masuk surga itu bukan positif tidak menyentuh neraka, enggak. Tetapi kalau sudah terhindar dari neraka, positif surga tanpa tersentuh neraka. Tapi kalau masuk surga bisa jadi singgah dulu. Contoh, man qala la ilaha illallah dakhala jannah. Ini sudah dalilnya kuat. Barang siapa mengucap la ilaha illallah, dibenarkan, dijaga sampai mati, wajib masuk surga. Urusan dia memaling, berzina, itu urusan lain. Kita bicara masuk surganya doang. Wajib masuk surga, sekalipun belakangan, itu kamu masuk. Kenapa belakangan? Karena ditunda oleh malingnya, ditunda oleh zinanya, ditunda oleh minumnya, ditunda oleh pelanggaran. Jadi banyak syaratnya bersingkat ini kan. Man qala la ilaha illallah dakhala jannah. Orang siapa yang mengucap la ilaha illallah masuk surga. Ya sih nama Allah dengan la ilaha illallah puasan dek. Enggak bisa. Syaratnya banyak. Banyak syaratnya. Sama dengan manusia mengatakan sami'na wa ta'na. Itu sudah cukup itu, tidak ada lagi tambahan penjelasan. Ya. Pertama orang mau dengar kita dia sudah mikir, oh dengan bagus nih, baru dia serahkan mendengarannya. Kalau orang yang tidak dipercaya tidak mungkin mau didengar orang. Sudah dipakarkan duluan sebelum sami'na itu. Sudah dia bandingkan, sudah diuji coba, sudah dipertanyakan. Bagus nih Tuan Guru nih. Wah mantap, tidak ada celahnya. Baru kita ke sana mendengarkan. Janganlah disisip dengan pakarnya setelah sami'na. Di depan pakar itu, di depan. Itulah maksudnya akal itu dikasih duluan. Mikir itu duluan. Ini terlambat mikirnya kan penyesalan jadinya. Kita itu kalau sudah ditiupkan roh, sudah ditaruh sama akal, cuma berkembangnya sesuai dengan kedewasaan. Bukan sesuai dengan umur. Nah, ada orang 15 tahun umurnya, tapi akalnya baru setahun, makanya tidak wajib sholat. Orang apa itu? Orang idiot itu tuh, tahu idiot? Ya, umurnya sudah balik 25 umurnya, usianya, tapi akalnya baru setengah tahun, nggak sholat lagi, tidak wajib puasa. Orang tuli akalnya sampai umurnya sudah sekian, tapi akalnya baru, makanya tidak bisa puasa juga. Karena tidak pernah dengar Islam kan, dipuasakan apanya? Gitu. Ya. Jadi akal sudah duluan. Jadi kita tidak malas dengan sesuatu kalau pertama kita tidak hobi, kedua tidak kita yakin baik, tidak mau kita dengarkan sia-sia juga. Ya. Ibarat mendengar orang gila kan, pertama sudah tidak kita percaya orang gila. Masa kita mau sami'na wa ta'na gitu kan tidak cocok. Jadi sudah lengkap lah pada pendek dua sami'na ta'na. Atokna itu jauh itu tidak dempet. Iya. Dari sami'na dengan ta'na jauh itu. Ada perbandingan yang sudah kelop di sami'na itu. Kan ketika mendengarkan sudah kita tahu bedanya. Oh ini kena, ini salah nih. Tidak bisa lepas itu antara benar dan salah, antara yakin dan tidak, antara percaya dan tidak, antara dukung dan tidak. Sudah di sami'na itu sudah clear. Ya, sama ikutin orang ini, lekak onde, wah langsung putus di situ. Saya ikutin onde, oh jelek, enggak, sudah selesai, ngumpul dia. Kecuali munajat perundungan sendiri ya tanpa sami'na itu. Ketika tengah malam kita merenung, hanya mengingat kesukaan Tuhan tanpa membaca, tanpa apa, hanya merenungkan sedalam-dalamnya. Contoh kita memikirkan bibir dengan gigi kita ini. Ya. Kenapa lidah itu tidak di luar saja kan? Malah terberesap. Kenapa di dalam? Oh ternyata dia berat.
Paling bahaya di kita itu lidah kita. Makanya dibuatkan dia babaini. Ya. Lisan itu lahu baban. Lidah itu punya 2 pintu. Baru dia bisa kelihatan. Pintu gigi dan pintu bibir. Dua-duanya juga sebagai benteng. Kenapa ya? Lidah dibuatkan dia gigi. Supaya tidak semena-mena bicara. Kenapa dibuatkan bibir? Supaya tidak semena-mena juga. Tidak mampu lapis pertama, lapis kedua. Ya. Karena tidak bisa kita ngucap orang kalau sudah rapat dua-duanya kan. Tahu kalau sudah enggak. Kita bicara orang itu kena kebuka dua-duanya ini. Gigi kebuka, bibir kebuka. Gigi yang ketutup, bibir masih tahu. Apalagi dua-duanya tidak bisa sudah. Ya. Itulah benteng 2, karena berat. Hanya dia yang dikasih benteng itu oleh Allah. Ya, hanya dia. Hanya dia. Kena keras, kan? Kan itu katanya. Kalau luka dengan pisau masih bisa diobati, bisa disembuhkan. Besok guru. Ini mana nyakitin dengannya. Wah mati dengan masih anaknya sakit kena cerita ya. Lah kena angkat dengan aku lain langsung sakit malik. Malik keturunan sakit malik. Sampai ke 7 keturunan masih sakit. Berat. Saya bilang tadi syaratnya adalah beriman dan bertakwa. Itu intinya. Kenapa iblis? Padahal dia pinter, tidak bisa masuk surga. Karena dua-duanya ini tidak ada. Iman wa taqwa tidak ada. Makanya jangan kagum dengan orang pinter itu, jangan. Ya, karena tidak menjamin dia masuk surga dengan kepintaran. Yang menjamin orang masuk surga iman dan takwa. Iman takwa. Itu menjamin orang. Sebabnya di level sifat Nabi, pintar itu di belakang. Level pertama adalah jujur, kedua adalah amanah, 3 adalah tabligh. Pintar itu di belakang. Kalau secara tasawuf yang pintar itu jujur sebenarnya. Orang pintar pidato, pintar ngomong itu bukan pintar kalau tidak jujur. Masih belok namanya. Karena masih tertipu dengan iblis. Kalau orang sudah bisa berdusta berarti masih tertipu dengan iblis. Kalau orang jujur di mana tempatnya tertipu? Tidak ada sudah. Semuanya serba lulus semua. Oh berarti dia benar-benar pintar. Orang pintar masih baitnya bapak dengan berarti masih belok. Ya. Iya, meninggalkan kewajiban, belok. Padahal pintar apa ya? Pintar dia. Cuma jarang datang sekolah. Nah itu belok itu sebenarnya, bukan pintar itu. Orang pintar itu semuanya tanpa ada hutang pada dirinya. Masuk rajin, doa rajin, rajin. Sekalipun otaknya menurut sebagian temannya agak mundur, itu kan urusan Tuhan ilmu itu. Ya. Kita sekolah bukan untuk pintar, bukan. Ya, kalau kita ingin sekolah untuk pintar, setan itu guru jelap kita pintar no. Perbetan puluh batur, nih jelap. Ya, kita ini belajar untuk meningkatkan iman dan takwa. Itu intinya iman dan takwa, itu intinya yang mau kita kejar. Makanya konsep fazakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Kata ulama tafsir, peringatan itu berilah peringatan. Karena peringatan itu bermanfaat kepada siapa? Orang beriman. Kalau antum mengaku beriman lalu tidak bermanfaat peringatan, berarti antum tidak beriman. Itu bahasa kasarnya. Kalau bermanfaat beriman. Kalau tidak beriman. Iya, karena peringatan itu kepada yang beriman, bukan peringatan kepada yang bengel-bengel. Nah, sekarang kita bengel, beriman tidak. Nah, kalau kita beriman lalu bermanfaat itu kita berhenti, berarti kita betul-betul beriman. Kita beriman tapi tidak ada perubahannya dengan peringatan itu, berarti iman beriman. Nah, beriman. Bisa nih dia nge-share kan? Nge-share Umi, oh ini larangan pacaran. Masih ada pacaran mana? Pada nge-share ya tukang share yang jadi milih mendot kan. Iya.
Kemarin ada pesannya beliau. Beliau tidak berbentuk perintah, cuma cerita. Tapi lebih dalam dari cerita. Tentang rokok. Maulana saya tetap mengatakan makruh. Diulangi lagi beliau tetap makruh. Sampai beliau meninggal tetap hukumnya rokok itu makruh. Cuma beliau berpesan kepada saya. Mohon mele tetap berada aku. Dinding ngerokok. Itu pesan Moses kepada saya. Kata beliau. Berarti ngerokok beliau jarang lah. Sebenarnya itu penjarang. Aku menarik dengan repang rokok bercerita bilang malam ke berarti lekakan ini. Lekak. Kena langsung Syekhuna langsung cerita bagaimana mun memele kan kata beliau. Ya enggak apa-apa nak cucu beliau. Kalau ingin sering bertemu Moses jangan merokok. Karena Moses tidak suka rokok. Cuma tidak membenci rokok. Lain tidak suka dengan membenci itu lain. Ya, tidak suka itu karena ya ada hal lain. Memang beliau pernah belajar tapi kan tidak lulus. Beliau sendiri cerita. Saya juga belajar rokok. Begitu sekolah sekolah SR gitu ya. Sekolah SD dulu gitu. SR namanya, sekolah rakyat. Temannya 20 tahun, dia hanya 9 tahun umurnya, kan belai atas. Dia naran dia ngerokok milik si bidang-bidang nolai dengan batur-batur. Sepanjang dia pergi sekolah merokok doang. Ini terlalas nih tiup. Supaya ada kestabilan, dia terbatuk, belajar rokok supaya tidak kalau ditiup tidak bahaya. Belajarlah merokok, rokok setia di belakang sekolah sedut. Penang doang itu, mana penang mati cuma mati. Besok lagi tidak bisa terus. Ya, apa kata beliau? Dia bakat tuh merokok. Tidak bisa sampai beliau meninggal tidak merokok. Sudah belajar juga, tapi tidak cocok. Dia nomor ide aja langsung belajar langsung cocok. Aku bagus dengan merokok nu kan. Ngono. Melihat aku belajar lah sih. Ini tahu dah, aku penang aku. Aku coba penang itu. Bila waktu saya di Kendari, tiap orang tuh bawa rokok itu satu bungkus. Darat dengan jodoh-jodoh marati. Sebiji jodoh, darat dengan ngono. Semua orang yang kita zikir, semua orang bawa rokok satu bungkus di kainnya atau di celananya. Segulang lapuk. Merokok pusat, merokok niki luit tampunan jadi jelun tan. Situ sementara di mantau. Jauh doang lah Bu. Jauh bare batur pokok bagian. Nah, karena mau pahala dengan coba sedikit dia tahu. Dia tahu. Ya, apa dari jurusan tak ada. Tidak bisa. Tapi menciumnya enggak apa. Ya. Mungkin konsepnya kena perokok pasif lebih berbahaya daripada perokok aktif, maka aktiflah merokok. Yang ini dengan tukang rokok bukan dalil sunat merokok. Kahwa aja baru cocok itu. Kahwa. Said Ahmad bin Ali, beliau pernah bertemu dengan Nabi. Yaqzotan dan menjaga bukan mimpi. Berikan aku satu hari secara langsung kata beliau. Jangan lewat perantaraan ya Rasulullah. Rasulullah mengatakan saya kasih kamu 3 hadis. 3 hadis. Ya. Pertama mazala rihu qahwatil bunni. Ya, ghafarallahu laka. Itu kata hadis itu. Selama bau biji kopi di mulutmu, selama itu kau dimintakan ampun oleh para malaikat. Judulnya di kopi. Ya. Karena kopi itu penahan ngantuk di saat berzikir kepada Allah waktu malam. Ya. Makanya pendiri tarekat As-Sazali, Syekh As-Sazali, itu ditambah namanya Syekh Qahwatud Sazali. Karena beliau penemu kahwa, beliau penemu kopi. Lalu beliau ngopi tahan tidurnya. Makanya rata-rata sampai subuh saja beliau berzikir kepada Allah, tahan dengan kopi. Beliau sangat berterima kasih dengan kopi itu. Makanya selama bau kopi di mulut, malaikat bersih kepar. Lalu najak ngopi ke dunia nyatur.
Jatuh bertanya terus ya kono tatin alah ngopi. Coba nak wirid ngadu belajar kan. Positif kopi memang luar biasa. Makanya rata-rata ulama ngopi, Maulana Syekh ngopi luar biasa. Karena beliau tahu pada ahli tarekat itu ngopi untuk tahan lama, tidur untuk beribadah, ini kan lain nih. Payuseda kopi noh terus. Ya ada. Bagus-bagus batur jadi seda. Karena orang yang melakukannya beralih profesi kan. Coba profesinya wirid tahan tidur, tahan tidak ngantuk kena kopi, mantap. Nanti dibaca di Fawaidul Mukhtarah katanya. Tentang bab kahwa panjang lebar juga kelebihan kahwa di situ. Ya. Aku jenenge daripada doa. Malah tengupi batuk gitu. Kita cocok aja kan? Ya. Daripada penyakit yang dia kagak. Jadi, nah bagi yang suka bagus lah. Tapi dipakai baik. Apalagi dicampur dengan airnya mudanya pinang itu sulit tidur, tahan. Airnya itu yang masih muda, campur barang kopi, ini tinduk-tinduk. Melihat tinduk milik kejepan. Bagus tak ada ngeronda ini. Sekedi dia melalui cuma mahurung lah dua jelok di kolam dia padam-padam. Atau Sprite barang apa? Sprite barang bodrek, nggak bisa tidur gitu. Bisa. Ini tuh mati cuma ini tidur. Awak tanya panas-panas diri. Niscaya akan kuperlakukan terhadap padamu sebagaimana layaknya aku memperlakukan para waliku. Jelaslah. Jadi kalau itu wali Allah diperlakukan dengan sesuatu yang baik, kalau dia jelek akan diperlakukan dengan sifat-sifatnya yang jelek, akan dipasangkan, diperlakukan oleh Tuhan. Maka katakanlah, Qul Allahumma haza bala'uka. Ya, pantop pi warhamni. Ya Allah, inilah malapetaka ujian cobamu. Maka kuharapkan kelembutan, ya, paltup itu bacanya, paltup, kelembutan terhadap pada pi, ya, dan limpahkanlah kasih sayang kepadaku, warhamni. Jelas, ini kan doa orang yang paham bahwa itu adalah bala dari Allah. Allahumma haza bala'uka, jelas, sakit, Allahumma haza bala'uka. Paltup pi idenya, paltup pi warham. Ini doa untuk menerima bala Tuhan. Allahumma haza bala'uka paltup pi warham. Lanjut. 141. Orang yang berdiri di hadiratku, di dekat Tuhan, di samping Tuhan, di hadapan Tuhan. Dimanapun kita berdiri sebenarnya sudah di hadapan Tuhan kita. Semua dimanapun posisi makhluk ini semuanya berada di hadirat Tuhan. Indallah wa ma'allah wa billah. Semua makhluk ini indallah, ilallah, billah. Ya. Semuanya. Tapi beliau bahasakan orang yang berdiri di hadiratku. Berarti orang yang sadar, merasa. Karena ada orang yang sadar tidak merasa. Ada. Sadar dia sehat, beriman tapi tidak merasa di hadapan Allah. Malah dia sombong, Tuhan di hadapanku. Lah gerak jam. Bukan Tuhan di hadapan kita, kita di hadapan Allah. Karena kita ini kecil, tidak kelihatan kan kita kalau bergandengan dengan gunungnya. Kelihatan enggak? Enggak. Betapa kecilnya kita dengan gunung. Belum lagi dengan laut, tidak kelihatan lagi. Hah? Apalagi dengan Allah, tidak boleh. Kita ini kecil sekali, malah tidak ada. Apalagi kita berdiri di belakang gunung, mendarat jamaah. Kaca piring, kaca dua, besok ke lemudi itu kaca. Tidak kelihatan kita, ya Allah. Apalagi kita bersama mobil kita, kalau kita di dalam, sudah tidak kelihatan.
Mobil kecil ya, tapi kita di dalam tidak kelihatan. Apalagi gunung, jauh lebih tidak kelihatan. Apalagi laut, apalagi dalam laut Malik mah darat jamak itu. Apalagi ditelan ikan lagi, sudah dalam ikan, dalam laut lagi. Kisah telan. Betapa kecilnya kita ini di hadapan Allah. Kita ini di hadapan Allah. Rasakan itu, ya. Kalau antum selalu merasa di hadapan Allah, itulah sebuah anugerah dari Tuhan. Jangan itu mungkin kita tetap jaga jarak, jaga diri, jaga semua yang berbentuk pelanggaran. Jangan apa? Ya. Menurut sandal lengan. Di hadapan Allah kamu nih. Oh. Kena merasa di hadapan. Geser iman tangan. Takut barang-barang di hadapan Allah. Astagfirullah. Tetap terjaga kena merasa di hadapan Allah. Itu saja rasakan. Itu juga termasuk muraqabah. Merasa diawasi. Ya. Coba berbentan, coba ke ide tokoh ke dekat misalnya Abah Zaini. Nentena Abah Zaini sudah ti. Mamen bang gimana kau beraya nangun ni. Kena nenek kita doang Abah Zaini. Misal contoh ini mas saya melogikakan antara manusia sama manusia. Dari segi besar kita hampir sama. Tapi tidak bisa kita berbuat jelek di samping beliau. Bisa dah? Kan itu semel kan? Ngerawas doang lebih. Tuan guru semel. Bakal orang nyuap beli lalu dia semel. Itu semel tuan guru. Tidak doang itu. Apalagi kan mokok beraya semel malik. Semel. Kena merasa di hadapan beliau. Nah itu kan di hadapan beliau. Bagaimana kalau kita merasa di hadapan Allah? Tidak ada. Nah ini yang hilang dari manusia itu. Makanya dia berbuat serong, berbuat pelanggaran karena tidak merasa di hadapan Allah. Penting nih, jauh-jauh sekedihan aja dulu nih. Rasakan diri kita ini selalu berada di hadapan Allah. Melihat makrifat itu bagaikan arca-arca. Nah itu kan. Apa arca itu? Sebuah ukiran besar. Kayak bangunan-bangunan itu. Yang dari kaca disebut arca. Kayak seping, tahu seping? Sepingnya di Mesir itu. Yang berkepala manusia, berbadan piramid. Ya. Dengan arca-arca. Dan melihat ilmu itu bagaikan azlaman, anak panah, peramal nasib. Ya. Ini ilmu dirasakan sebagai peramal nasib. Artinya begini, kalau kita pintar belum tentu bagus nasib kita. Belum, masih diibaratkan ilmu itu. Kita merasa berilmu masih berada di hadapan azlam, ya. Peramal nasib dengerin azlaman ini. Ilmu itu belum tentu menjadi sebuah kepositifan. Ya. Pintar kita belum tentu dapat pasangan yang pintar, belum tentu dapat pekerjaan. Banyak teman pintar nganggur juga. Malah yang dianggap bodoh tuh mau dibeli turun tokol, ya jadi ketua pondok pesantren. Banyak itu. Banyak malah yang pintar juara 1 ngojek nih. Jadi kepintaran ilmu itu masih dianggap sebuah peramal nasib saja. Ya, artinya jangan kita positifkan. Ibarat kita berhadapan dengan tukang ramal itu, hati-hati. Jangan merasa aman. Ini pintar rasa aman, tidak boleh. Karena belum tentu, kita belum tentu tahu bagian kita dari ilmu yang kita bawa itu. Masih dianggap sebagai peramal nasib saja. Baca kitab belum tentu juga, ya. Belum tentu. Makanya Maulana Syekh selalu mengingatkan, naiknya tingkat kewalian orang bukan kena banyak kitab yang dibaca, bukan kena banyak guru tempatnya ngaji, bukan, tapi kena bersih hati. Itu kata Maulana Syekh. Para wali-wali itu selalu naik makomnya, naik tingkatnya, ya, karena bersih hatinya, bukan kena banyak kitab yang dibaca, bukan kena banyak guru tempatnya ngaji. Enggak, ya. Nah, kamu tidak mau tiba sholat ya cukup Maulana Syekh jadi lengkap, ya. Atau antum tidak bermaulana Syekh tapi bertemu dengan
pelanjut beliau itu sudah luar biasa. Ya. Semua yang ada di Maulana Syekh ada di Radin. Lalu yang ada di Radin tidak ada di Maulana Syekh, kan begitu. Ya. Dulu Maulana Syekh tidak pernah pegang-pegang HP, tidak pernah. Untuk menyebarkan NW lewat online itu enggak ada kan zaman itu. Nah, sekarang di Radin ada gitu loh. Ada. Dulu Maulana Syekh kalau buat sayar pakai nulis manual gitu, nulis. Sekarang Radin tidak nulis waktu itu saja. Tuh, mancan giliran selesai sayar. Nah, itu. Ya, luar biasa kan? Luar biasa. Karena yang di belakang biasa untuk menyempurnakan. Bukan kurang yang pertama, enggak. Karena belum masanya bisa jadi, ya. Tapi tetap bahasanya yang belakang menyempurnakan. Nabi Muhammad datang belakang menyempurnakan. Al-Quran datang belakang menyempurnakan. Bukan menyempurnakan di sini jangan salah tafsirkan. Kalau menyempurnakan berarti banyak kurangnya yang di dulu. Enggak. Pertama karena memang masanya bukan. Enggak cocok juga diturunkan sesuatu itu. Ya. Jadi sesuai dengan masanya. Sesuatu yang sesuai dengan masanya bukan kurang, itu bukan. Ya, sekarang ada lebihnya karena memang masanya itu bukan dia juga menghilangkan kelebihan yang dulu. Enggak. Sesuai dengan levelnya masing-masing. Ya. Maulana Syekh tahu HP kurang, bukan. Maulana Syekh lebih tinggi HP-nya. Lebih tinggi telapak tangannya jadi HP. Ya. Temboknya jadi tepi. Dengan ini kalian tahu. Beliau garis tembok jadi tepi, wah. Semua pejuang anjum ilmu itu kelihatan di situ. Oh, nelo kena perikatnya mana? Semua beliau lihat sendiri. Tapi beliau tidak mau langsung. Oh, kamu perikat, kamu enggak ditanya ahli wirid. Berembe si A. Kalau cocok tepi dengan jawaban si A berarti dia benar wirid itu. Tidak cocok ngarang-ngarang, udah tahu wirid itu. Ditanda dia juga sedang diteliti ditanya itu. Bukan dia ditanya karena dia hebat, enggak. Sedang diteliti juga. Sama enggak dengan itu, dengan apa jawabannya. Kalau sama berarti dia benar wirid. Bagus. Kalau lain, oh lekak. Tepuah. Dedek, bukan itu. Mau minta wirid kamu, lekak. Dedek, teduh mesti. Nanti perjalanan yang mensterilkan mereka. Gitu. Ya. Itu saya kan banyak intel beliau. Ada intel jin, ada intel manusia. Banyak. Ya, beliau tahu semua karena dikasih tahu. Sebenarnya semua orang tahu itu karena dikasih tahu. Tidak ada orang tahu sendiri itu. Tidak ada. Iya. Kenapa orang-orang yang karamat itu tahu niat orang yang datang? Karena dikasih tahu beliau itu. Karena ilmu yang ada, wiridnya yang banyak. Jadi semua pengawal hodam-hodam bacaan zikir itu orang yang peka dengan semua bahasa makhluk, bahasa hati dia tahu. Oh, nang lah kena ini. Oh, jadi langsung mana nih? Ya, beliau tahu, benar kan? Makanya dia bangak lalu kan? Ayah pidato pinter, mana berdengar masih ini? Mana berdengar? Gerak, nggak ditekan gue sombong no. Itu sebab kita tidak boleh sombong. Mana berdengar sombongan kan gerak lalu. Ya, biasa, apa itu bengang? Ide pidato lancar, tamat mahat. Sebenarnya dia dah hebat ini, dia tak hebat ini. Mulai ya, mana cocok. Ini mahat dia tahu jamak tahu nama. Baca buku dia tahu, pidato dia tahu, jadi imam dia bani. Nah, itu baru hebat tuh. Hebatnya jelek. Ya, tidak usah kita terlalu tertarik gitu, biasa lah. Ya, tapi kalau orang yang datang tertarik juga. Itu yang luar biasa dianggap kan. Itulah ilmu ya. Makanya jangan kita bangga dengan ilmu yang kita miliki. Pertama kita sudah menyombongkan milik orang menjadi milik kita. Karena ilmu yang ada di kita milik Allah. Ketika itulah Allah senyum. Kita segeraang dengan ya, kita bangga dengan ilmu yang kita miliki. Kita lupa bahwa itu titipan Tuhan. Yang belum tentu menjamin gitu loh. Ya. Makanya orang sukses orang yang ikhlas lah. Orang yang ikhlas. Itu makanya disebut dengan azlaman, ya, anak panah peramal nasib. Nah, dengan melentong belum tentu kena kan.
Orang nebak belum tentu tepatnya begitu. Sama. Satu lagi. Ilmu yang mantap tak berbeda dengan kejahilan yang mantap. Sama-sama mantap. Sebenarnya sama itu. Ya. Coba lihat. Padahal dia pinter baca kitab. Kenapa kok terpengaruh oleh wanita? Kan ada bedanya dengan yang bodoh tulen itu. Dia ngaji, dia sekolah, dia mahan dia terjemus dari perzinahan dia kan pada bodoh kan jadi di sekolah. Ya kitab tahu yang benar diskusi terjebak lagi melihatnya berzinanya kan ada bedanya bang di sekolah beda tidak? Tidak ada bedanya, sama-sama mantep. Mantep cengeng kan. Seharusnya kan begitu. Seharusnya la yastawil a'ma wal basir. Tidak sama yang melihat dengan yang buta. Kan tidak sama, tapi sama. Kalau sudah terjebak begitu. Ya. Seharusnya la yastawil ahya wal amwat, tidak sama hidup dengan mati, memang tidak sama. Mati itu ada dua, hakiki wal majazi. Kalau mati hakiki ya keluarnya roh dari jasad, itu namanya al-mautul hakiki. Kalau mati majazi, asal Anda tidak punya gerakan, mati. Tidak punya cita-cita, mati. Tidak punya inisiatif, mati. Tidak punya ide-ide, mati ya mati kan. Ndak jama ide ente momo dong nganti mangan, dong nganti tindu. Mikir ke saya ngapain, kalau begini ngapain, itu caranya. Itu namanya hidup majazi, hidupkan otak. Sudah sekaligus hidupkan Tuhan, itu namanya hidup hakiki. Hidupkan lagi perpanca ini. Hidupkan telinga, ngapain telinga ini? Seharusnya kemana, dari mana telinga ini? Itu pentingnya manusia itu, harus dia tahu dari mana dia. Dari mana kita ini, harus kita tahu. Kita sekarang mau ngapain di sini? Setelah ini mau kita kemana? Harus tahu. Tugas saya di manusia sebagai apa di sini? Itu tidak pernah di cross check orang-orang, makanya dia semau-mau berbuat. Saya ini dari Allah, mau kembali ke sana, bertanggung jawab juga nanti semua perbuatan saya. Di situ sudah kita mikir, sudah itu. Iya. Iya dong, bilang saya ini dari Allah. Untuk Tuhan. Ya. Minallah wa ilallah wa anillah. Apa terus? Min ila an ala bi rubba al-ba wal kaf wal lam. Itu sudah ketuhanan makrifat itu. Minallah. Kita ini semua dari Allah. Ilallah, semua ini kan kembali ke Allah. Anillah, semua ini akan berbuat tentang Allah saja. Niat kita tentang Allah, tindak laku kita tentang Tuhan, hidup mati kita tentang Tuhan. Ya. Allah, atas Allah kita berbuat semua ini. Atas kehendak Tuhan kita hidup ini. Atas kehendak Tuhan kita bisa bekerja. Kita semuanya karena atas kehendak Tuhan. Pilih dalam Tuhan kita berbuat ini, jangan dalam lain. Pilih, semua kita ini sudah dalam Tuhan ini, dalam pengawasannya, dalam melihatannya, dalam ilmunya, dalam semuanya kita. Semuanya. Iya. Pilih. Baru rubah. Apa itu rubah? Disitulah kita perlu pentauhidan yang benar. Bukan ruballah, berapa banyak Tuhan, enggak. Memang terjadi itu. Karena Tuhan itu dibagi dua. Ada asli, ada yang palsu. Secara logika sebenarnya tidak ada Tuhan palsu. Cuma dipalsukan yang ada. Iya. Kayak cinta itu. Cinta itu hanya suci. Tidak ada cinta palsu. Cuma dipalsukan oleh oknum banyak. Cinta itu sudah bersih, tidak bisa. Itu rubah. Harus setelah itu baru al-kaf, ya. Kallah. Kalau mau selamat, kallah. Jadikan dirimu sebagai Tuhan. Kalau enggak bisa selamat. Kalau mau selamat, jadi Tuhan. Bagaimana Tuhan? Ucapannya bagus, tindakannya bagus, prasangkanya bagus. Itulah Tuhan. Jadikan dirimu sebagai Tuhan. Bukan kita Tuhan, bukan.
Bukan, lain maksudnya itu. Karena orang lain tidak bisa jadi orang lain. Cuma dikatakan seperti. Karena itu bahasa tasawuf orang-orang kampung. Mek marah ustaz angkan, tidak mungkin jadi ustaz. Aku mirip-mirip lah. Dan itu kata orang tua. Mek marah beliau angkan, kayaknya angkat wayah marifat di balik. Hah? Iya. Itu kan namanya kalloh namanya itu kan. Allah. Ini bahasa tasawuf tidak ada itu. Jadikan dia sebagai Tuhan. Artinya berbuat seperti perbuatan Tuhan, baik terus. Berkata seperti perbuatan Allah, baik semua. Berprasangka seperti Allah, berprasangka baik. Tidak pernah Tuhan berprasangka jelek. Tidak pernah. Beri orang siapapun tanpa pilih, Tuhan selalu beri. Mana sembah kan ndek, malah sugihan si nyembah tapi yang si nenek. Itu cara Tuhan. Cinta Allah tanpa pilih. Ya, bukan kena menyembah baru cinta. Tidak. Menyembah dan nyembah itu sudah perbuatan Tuhan, mencintai semua hambanya. Nah, mudah-mudahan tanpa marah Tuhan coba. Umbe kira-kira. Itu Allah namanya ya. Billah lebar. Alat kalau billah itu kan dengan alat. Semuanya kita ini dengan Allah. Kita bisa dengan Allah. Kita berjalan dengan Allah semuanya. Ya, kalau tidak dengan Allah tidak bisa kita. Tidak bisa. Mau sholat tidak bisa sholat kalau tidak dengan Allah. Makanya kata Sayyidina Ali, saya tidak sholat kalau belum melihat Tuhan. Berarti harus kita lihat Tuhan dulu baru sholat. Ya, ya. Oke. Beliau bilang gitu. Saya tidak sholat kalau belum melihat Tuhan. Ra'aitu Rabbi binuri Rabbi, kata beliau. Saya melihat Tuhan dengan nur Tuhan sendiri. Kita beriman itu Tuhan. Kita berilmu itu Tuhan, semuanya ini adalah ketuhanan ini. Masa tidak sadar gitu kan? Ya, kita ini sedang billah ini. Apalagi kita betul-betul bersumpah billah demi Allah. Semua ini adalah dengannya, gitu kan? Dengannya. Baru kita terakhir lillah. Apakah niat lillah ataukah pengakuan kita semuanya adalah lillah milik Allah. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Ya, wa ilaihil masir atau wa ilallahi turja'ul umur lillah. Kalau mau belajar marifat sudah ambil huruf jar itu. Kenapa di jar tidak ngambil ke saja ke apa? Ke baris depan. Tidak ngambil tukang depan. Itu sudah biasa. Ya. Tidak ngambil di atas, tidak. Allah ngambil yang bawah. Tukang bawah. Makanya jangan remehkan orang yang penampilannya bawah-bawah. Bisa jadi itu wali Allah Subhanahu wa taala. Dia sedang bermakrifat itu dengan menggunakan huruf jar semua. Hah? Jangan terlalu bangga dengan orang yang selalu mengangkat dirinya. Bukan itu. Bukan sedang bermakrifat, itu sedang berjuang dengan iblis. Karena tidak pernah menurunkan dirinya iblis itu. Selalu naik. Selalu naik. Itulah biang iblis. Ya, orang yang sedang berpenampilan rendah jangan remehkan. Bisa jadi dia tingginya luar biasa. Tingginya luar biasa. Banyak di kehidupan ini. Ada seorang pengemis datang di dealer gitu kan, dealer mobil halus-halus itu. Jangankan disuruh masuk, ngomong pun benci dia. Karena dianggap tidak mungkinlah seorang seperti itu bisa beli mobil. Bisa beli mobil. Jadi semua pelayan itu acuh. Ya, udah ngombe wayah mana tuh. Minta mobil. Apa iya gitu. Apa iya Bapak bisa beli mobil? Ya Allah. Ternyata ya dilayani dengan baik. Ada salah satu dari sekian pelayan itu yang baik. Dan ngombe kakek, olalah ruangan dengan king, kan? Ya, bagus suaranya jadi tertarik dia gitu. Ternyata dia benar-benar beli mobil. Kan pelayan itu kalau mendapat pembeli langsung kan kayak karirnya kan, gajinya naik. 6 dibeli langsung. Beli mobil 6 nih. Dia tidak curiga, oh sila pilih Mbak kakek. Berarti yang dapat karir yang tadi yang baik itu karena dia yang langsung. Ini kan acuh dia. Yang lain masih acuh, masa beli mobil ini? 6 dah beli wayang. Bayangkan.
Lain lagi, sama peristiwanya. Cuma beliau tidak beli mobil, hanya duduk-duduk kayak orang ngemis. Kenok dengan. Ternyata diundang semua dalam sebuah pertemuan rapat, ya. Ternyata orang yang diusir tadi manajer tertinggi perusahaan itu. Bingung Pak? Sama rupanya yang saya usir tadi. Ya. Coba bayangkan. Langsung di situ. Ada namanya karyawan si A, akan ditanya nanti namanya tadi kan oleh kakek itu. Oh nama saya ini. Oh ada namanya karyawan seperti ini. Oh mana bau ini aja ganti kurang bagus. Ternyata begitu caranya mengawasi karyawannya orang-orang yang ikhlas. Ya. Nah saya mau pergi, kebetulan sekretaris saya sudah tua pulang kampung. Ada namanya gini di sini. Oh ada ini di sini. Itu saya angkat jadi sekretaris saya. Luar biasa. Hanya modal jujur, ramah, langsung karirnya naik menjadi sekretaris manajer. Yang tadi gerak-gerak tobengan, gerak liduin dengan langsung kepecat. Ini tangan noka. Ya. Kalau secara logika yang aneh, lebih baik kita duduk di belakang. Tapi begitu datang panitia kita dipersilakan ke depan. Lebih bagus itu. Di Muhammad Julung untuk kecantuan guru. Diberi tak pelunggu. La ilallah, saya dah jamaah ngan. Hah? Lebih baik kita duduk di belakang tapi dipersilahkan ke depan daripada duduk di depan disuruh kita ke belakang. Berembe? Hah? Iya. Itulah cara Tuhan mengangkat hamba-hambanya yang ikhlas. Begitulah cara Tuhan menjatuhkan hambanya yang sombong. Hanya Allah yang tahu. Gitu ya, sama. Ilmu yang mantap tak beda dengan kejahilan yang mantap. Kalau sudah oper apa? Kalau sudah oper ya, tahu oper kan? Hah? Sama, tidak ada gunanya pintar kalau oper gitu kan? Sama. Karena hakikat kita ini, yang mana hakikat kita? Yang bodoh apa yang pintar? Hah? Yang bodoh. Iya, yang bodoh. Tapi ada aja orang bodoh sombong itu? Ada ya? Banyak juga. Banyak. Satu lagi. Pembersih tubuh adalah air. Cocok fikih ini kan? Pembersih tubuh adalah air, cocok. Dan pembersih hati adalah menundukkan pandangan dari siwa. Pembersih badan adalah air, cocok. Pembersih hati adalah menundukkan pandangan dari selain Allah. Siwa itu disebut makhluk. Selain Allah maksudnya siwa itu. Ya, bukan siwa itu Tuhannya Buddha itu bukan. Siwa namanya? Bukan. Siwa itu ma siwa Allah. Al-alam ma siwa Allah. Al-makhluk ma siwa Allah. Yang namanya alam, yang namanya itu adalah selain Allah, itu namanya makhluk. Berarti kalau kita mampu menundukkan pandangan kita kepada selain makhluk, hanya Allah kita tunduk gitu. Ya, hakikatnya nih. Hormat itu kena hormat kepada Allah. Kenapa kita disuruh hormat kepada orang alim? Karena dalam diri orang alim itu ada ketuhanan. Ilmunya itu sudah ketuhanan. Keyakinan itu adalah ketuhanan. Bukan menghormati jasadnya, enggak. Ada ketuhanan dalam diri orang itu. Sebabnya kita sunat hormat kepada orang yang hafal Quran, karena ada Tuhan dalam diri orang. Dia hafal Quran. Kenapa kita hormat sama orang tua kita? Karena ada ketuhanan pada dirinya. Tuhan mewakilkan orang tua kita mencetak kita. Bukan Tuhan yang melahirkan, enggak. Sampean satu kasihan lahirkan keturunan. Jadi wakil Tuhan dalam melahirkan. Ya. Makanya Tuhan tidak beranak, tapi yang punya anak itu milik Tuhan. Itu kan lebih hebat. Tidak perlu kita punya uang, tapi yang bawa uang itu adalah uang kita. Repot seperti itu, jadi enak itu ya. Tuhan tidak beranak, tapi semua yang punya anak milik Tuhan. Kita tidak bawa uang, tapi semua yang punya rekening adalah uang kita. Kan mantap itu, nggak ada. Behebatan jarina. Iya. Seperti itu. Jangan bangga. Misalnya kita ke gunung, sering saya ucap ini. Kita ke gunung menginap 1 minggu, kita bawa beras sama-sama 5 kilo atau 3 kilo.
Jangan sayang itu. Persilahkan beras Anda dimasak duluan. Menit kuah duluan. Minggu besok mah, besang mah. Menit tabue, jangan tabue, min tabue. Kan kosong mah tas ta. Santai terlampak. Santai, batur sinahan menit aja berlahi belembar. Padahal menit orang, menit kita. Tidak mungkin dari kasih kita makan nanti kan? Kalau mereka sudah makan menit kita. Itu cerdas namanya. Sudah santai, ringan, enak, gitu loh. Itulah cara Tuhan sebenarnya. Makanya kita disuruh murah oleh Allah itu supaya kita enak, tenang. Pelit, minum tinduk. Ya, murah itu penenang itu. Jangan khawatir tidak akan hilang. As-sadaqatu amanu min zawaliha. Bersedekah itu mengamankan harta dari hilang. Nak menita apa buat? Apa buat? Apa gini hilang coba? Tidak gini hilang. Karena penjaganya sudah ada, masing-masing teman bawa tasnya itu, bawa menit kita, dia yang jaga, tidak santai. Rahasia ketuhanan. Terakhir, ketahuilah bahwa hati yang tertambat pada siwa, hati yang terpikat oleh makhluk maksudnya, ya, hati yang tertambat oleh siwa adalah najis. Nah, itu. Hati ente condong le dunia, condong le makhluk berarti kotor maksud hati ente ini. Tidak bersih lagi. Najis sudah keras kan beliau ini. Najis. Berarti perlu dicuci ya. Dapat disucikan hanya dengan tobat. Ya, kena dosa itu sabunnya adalah istighfar. Ya. Sabunnya adalah istighfar. Perbanyaklah istighfar. Dia tahu kita berdosa. Dia tahu kapan kita berdosa, di saat apa kita berdosa, bersama siapa kita berdosa. Tidak perlu kita cek kalau memang kita tidak mampu mengeceknya. Ya. Kalau mampu ngeceklah setelah sholat subuh. Ngecek setelah sholat subuh. Assalamualaikum berdoa zikir. Baru ngecek dari sini. Dari kepala. Apa yang salah saya pikirkan dari kemarin sampai hari ini? Oh, wah, salah curiga kerubin. Astagfirullahaladzim. Ndak kita curi, ndak ada tempat kita curiga. Oh bagus lah, ndak ada. Sok tes kepala kan dia tahu. Astagfirullahaladzim. Masuk ke telinga apa? Suka dengar salah kan. Oh, dengar dengan bersoal, salah lontong kan. Astagfirullahaladzim, astagfirullah. Ngecek dong sampai bawah. Ya. Kena terakhir. Kalau ndak tobat sampai subuh ditulis langsung sebagai dosa. Kalau ditobatkan habis. Nah, setiap sholat itu ada penghapusan. Ditunda penghapusan. Misalnya sekarang kita keluar, pasti ada dosa anda kan? Apa jaga dosa anda gawe ini? Baris zuhur di situ dihapus, dihapus oleh Allah. Sampai zuhur, malik kita gawe dosa, malik apa jaga? Wallahu alam. Datang asar dihapus oleh asar. Ya. Selesai asar, malik. Untung-untung deh, lagu ya. Datang maghrib terhapus, selesai maghrib malik kita. Datang isya hapus. Nah kasih belonin dari penghapusnya, dari selesai isya itu. Kan lebih banyak orang begadang kan? Apa aja kena gawe itu? Ngerompi midang leman rong masing-masing. Dia midang online ini. Lebih berani dia ngomong kotor-kotor itu. Lebih berani dia ngomong-ngomong yang panas-panas itu. Ya, berani kan mesa-mesa kan? Ini aina kilang dengan lewat HP. Ya, panas-panas. Untung-untung kalau bisa tahajud bisa menghapusnya. Kalau enggak minimal sudah sholat subuh sebagai penghapusnya. Kalau enggak jadi tulis semuanya, lekaklah kamu tulis. Malaikat itu melarang. Malaikat rahmat itu melarang malaikat mencatat jelek itu menulisnya. Ini jurusan tobat bareh. Kah? Bareh tobat yang hapus. Mau ditulis ini sana tobat bareh. No doang. Sampai subuh apa malik ini kan ngulang. Tulis. Ditulislah oleh malaikat atid ya. Dosanya sekian. Ia terus suruh istighfar sawe salatna minimal 3 kali. Istighfar ndek wirid ndek iya dinamparan monyet kan. Orang yang tidak berzikir selesai salat itu. Man laisa lahu wirdun
fahuwa kirdun. Mutamalik keren aja. Man laisa lahu wirdun fahuwa keram. Cocok. Ayain tidak punya zikir wirid setelah sholat salam itu adalah monyet. Karena monyet itu tidak ada sabarannya. Biang makanan dan kawatahan, ini berangkat. Meno apa ada model? Dia narak dengan sembahyang dia liuk kiri kanan. Bahasa liuk ya. Leka. Marah monyet jama. Coba dengan sikit je ngerap ya langsung kan. Sikit. Ya terus neno. Ya. Cocok doang. Kecuali darurat sampai lampak, tidak ada masalah. Takut ditinggalkan mobil, ya nanti di mobil terzikir sambil jalan. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Kita lanjut sampai 44. Hai hamba yang membuat siwa hingga dapat nyata adalah aku, kata Allah kan. Jelaskan. Itulah ngajar berjawab. Allah subhanahu Allahumma fiqh wal hadi ila surasat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang tanyakan? Ada? Dah ada ke?